Dan mereka kayak mengasingkan satu etnis di negara mereka ini. Dalam undang-undang ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional Myanmar, dan itu membuat komunitas Rohingya sebagai populasi tanpa kewarganegaraan. Masyarakat Rohingya menjadi masyarakat terbesar di dunia yang tidak memiliki negara. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Storytelling episode konflik Rohingya. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang sudah lama tinggal di Myanmar. Tepatnya di negara bagian termiskin di Myanmar yang bernama Rakhine, sebelumnya Arakan. Rakhine ini berbatasan langsung dengan Bangladesh. Nah, negara Myanmar sendiri guys, itu penduduknya mayoritas orang Buddha, termasuk juga dengan Rakhine. Dan nama Rohingya itu berasal dari kata Rohai atau Roshangi, yang berartikan penduduk Muslim Rohang atau Roshang. Menurut sebagian sejarawan, komunitas Rohingya ini adalah bagian dari etnis Myanmar karena mereka emang udah tinggal di sana selama berabad-abad, bahkan dari abad ke-12. Tapi sebagian lainnya berpendapat bahwa Rohingya itu bukan dari Myanmar, melainkan pendatang baru dari subkontinen India karena mereka baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam 1 abad terakhir. Terlebih lagi guys, secara etnis dan budaya, etnis Rohingya itu lebih mirip sama orang-orang Bangladesh dan India daripada etnis Myanmar sendiri. Beberapa sumber mengatakan bahwa etnis Rohingya ini merupakan keturunan dari para pedagang dan tentara Arab, Turki, atau Mongol yang bermigrasi ke Myanmar, tepatnya ke Rakhine di abad ke-15. Nah, tapi kenapa sih etnis Rohingya ini bisa sampai dibenci sama etnis Myanmar lainnya? Jadi, di abad ke-18, Myanmar itu waktu itu masih bernama Burma. Mereka dijajah oleh Inggris, dan di saat yang sama, negara tetangganya, India, juga sedang dijajah oleh Inggris. Nah, karena penjajahan itu, banyak banget nih orang India pada saat itu pindah datang ke Myanmar untuk mencari kerja. Bahkan, banyak banget orang Myanmar yang pada saat itu merasa kayak, loh kok orang-orang ini datang dan merampas hak-hak kami sebagai warga Myanmar. Dan karena kondisi yang nggak enak ini nih antara orang-orang asli Myanmar dan juga pendatang India, orang-orang Myanmar merasa kayak pada saat itu mereka dijajah oleh 2 negara sekaligus. Dijajah Inggris, dijajah juga sama orang-orang India yang datang, yang kebetulan fisiknya mirip banget sama orang-orang Rohingya. Ditambah lagi pada Perang Dunia Kedua, banyak banget nih etnis Rohingya, orang-orang Rohingya yang direkrut sama tentara Inggris untuk menjadi tentara mereka juga. Sedangkan orang-orang Myanmar dan pemerintahannya itu kan satu kubu sama Jepang melawan Inggris. Di tahun 1942, akhirnya Jepang berhasil mengusir Inggris dari Myanmar. Tentara Inggris cabut, tapi kan orang-orang Rohingya yang merupakan orang-orang Myanmar masih tetap berada di Myanmar. Akhirnya mereka menjadi sasaran kemarahan dari warga Myanmar. Kasarnya tuh kayak, ih, kemarin kalian bersekutu sama para penjajah untuk melukai tanah kalian sendiri. Katanya kalian adalah bagian dari negara ini, tapi kok kalian mau bersekutu sama penjajah? Tahun 1945, Inggris kembali merebut Myanmar dari Jepang. Kalian yang ngikutin storytelling di channel ini pasti tahu apa yang terjadi di tahun 1945. Nggak usah aku jelasin lagi lah ya. Dan baru nih 1948, Myanmar merdeka dari Inggris. New Delhi joined in greeting Burma's Independence Day at a ceremony attended by Earl Mountbatten, India's Governor-General. After the Union Jack had been replaced by the flag of independent Burma, the members of the new government were sworn in. Setelah kemerdekaannya Myanmar, akhirnya Undang-Undang Kewarganegaraan pun disahkan. Nah, dalam undang-undangnya ditentukan tuh etnis mana aja nih yang boleh mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Dan ternyata etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Meskipun begitu, undang-undangnya tuh mengizinkan orang Rohingya dan juga keluarganya yang telah tinggal di Myanmar setidaknya lebih dari 2 generasi untuk mengajukan kartu identitas. At that point, sebenarnya ada beberapa orang Rohingya yang bertugas di parlemen Myanmar. Tapi setelah kudeta militer di tahun 1962, banyak banget hal yang berubah, terutama untuk etnis Rohingya. Semua warga negara diwajibkan untuk mendapatkan kartu registrasi nasional. Tapi warga Rohingya hanya diberikan kartu identitas asing, dan akhirnya mereka tuh jadi kesulitan banget guys untuk hidup di sana. Hubungan antara pemerintahan sama Rohingya juga jadi tegang. Masyarakat Myanmar in general nggak suka banget sama kaum atau etnis Rohingya ini, dan mereka kayak mengasingkan satu etnis di negara mereka ini. Tahun 1982, pemerintah Myanmar itu menerbitkan undang-undang kewarganegaraan. Dalam undang-undang ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan
dimasukkan sebagai ras nasional Myanmar, dan itu membuat komunitas Rohingya sebagai populasi tanpa kewarganegaraan. Sampai saat ini, masyarakat Rohingya menjadi masyarakat terbesar di dunia yang tidak memiliki negara. Jargon The People Without Land-nya Israel itu sebenarnya lebih cocok untuk masyarakat Rohingya ya sebenarnya. Nah, tapi guys, yang paling menyedihkan adalah karena kebijakan ini, orang-orang ini jatuhnya kayak tidak dianggap di negaranya sendiri. Orang-orang Rohingya ini jadi tidak memiliki akses ke pendidikan, pekerjaan, layanan masyarakat, layanan kesehatan, bahkan juga tidak memiliki hak-hak perlindungan. Bahkan mereka tuh nggak diperbolehkan untuk keluar dari Myanmar, termasuk dari wilayah di mana mereka tinggal, Rakhine, tanpa izin dari pemerintah Myanmar. Dan di Rakhine, orang-orang ini guys, tinggalnya juga udah bukan kayak di rumah-rumah gitu, tapi di camp-camp yang sangat-sangat tidak layak. Nggak cuman tempat tinggalnya yang tidak memadai, mereka juga hidup dalam diskriminasi, kekerasan, persekusi. It got so bad sampai di tahun 90-an orang-orang Rohingya ini mencoba untuk keluar dari Myanmar. Nah, orang-orang Rohingya ini diurus oleh beberapa organisasi internasional. Salah satunya adalah Badan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. UNHCR itu memberikan bantuan kemanusiaan kepada camp-camp pengungsian Rohingya. Nah, kalian ingat nggak di tahun 2017 sempat ada kayak rame-rame tentang konflik Rohingya. Jadi sudah tidak kuat bertahun-tahun ya guys, mereka ada di camp-camp tersebut dalam living condition atau kondisi hidup yang sangat-sangat miris. Akhirnya muncullah kelompok militan Rohingya. Kelompok militan Rohingya, Arakan Rohingya Salvation Army, akhir di tahun 2017 itu menyerang pos-pos keamanan Myanmar di Rakhine. Ketika pos-pos keamanannya Myanmar diserang sama grup militan ini, pemerintah Myanmar pun menyerang balik. Terjadilah kekerasan besar-besaran. Karena yang diserang balik bukan cuma grup militannya, orang-orang yang bertanggung jawab atas penyerangan kepada pos-pos keamanannya Myanmar, tapi semua warga sipil yang ada di Rohingya. Desa-desa dibakar, ribuan keluarga dihabisi, bayi-bayi diculik dari gendongan ibunya dan dilempar ke api. Para pria dikumpulkan lalu dieksekusi massal, perempuan dilecehkan, dan banyak banget pelanggaran hak asasi manusia lainnya dilakukan. Ribuan orang pun kehilangan nyawa mereka. Nah, kejadian mengerikan ini kemudian membuat lebih dari 742.000 orang Rohingya terpaksa pergi dari Myanmar, dan mereka semua setengahnya guys adalah anak-anak, kemudian mencari perlindungan di Bangladesh. Bergabunglah mereka sama pengungsi-pengungsi Rohingya lainnya yang udah ada di Bangladesh sejak tahun 1970 sampai 1990-an. Pada tahun 2019, melalui pengadilan tertingginya PBB, International Court of Justice, ICJ, Gambia menuduh militer Myanmar melakukan genosida. Tapi pemimpin de facto, sekaligus penasehat negara Myanmar pada saat itu, Aung San Suu Kyi, mengatakan bahwa tuduhan itu nggak benar kok. Dia bahkan menyanggah bahwa negaranya mencoba untuk melakukan genosida. Mr. President, it cannot be ruled out that disproportionate force was used by members of the defense services in some cases in disregard of international humanitarian law, or that they did not distinguish clearly enough between ARSA fighters and civilians. There may also have been failures to prevent civilians from looting or destroying property after fighting or in abandoned villages. But these are determinations to be made in the due course of the criminal justice process, not by any individual in the Myanmar government. Please bear in mind this complex situation and the challenge to sovereignty and security in our country when you are assessing the intent of those who attempted to deal with the rebellion. Surely, under the circumstances, genocidal intent cannot be the only hypothesis. Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture. Dia mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat Rohingya itu berfungsi untuk menangani ancaman ekstremisme di daerah tersebut, Rakhine. Yang mereka lakukan hanyalah tindak pertahanan atau pembelaan. Karena kayak tadi aku bilang, yang menyerang duluan katanya adalah pihak Rohingya. Nah, untuk menindaklanjuti tuduhan terhadap Myanmar, tentunya PBB melakukan risetnya sendiri guys, diselidiki kasus ini. Salah satu caranya adalah meminta keterangan dari ratusan penyintas dan saksi mata yang berada di wilayah di mana clearance operation atau operasi pembersihan pada 2017 itu terjadi. Nah, misi pencarian faktanya PBB ternyata guys muncul dengan fakta-fakta yang sangat menarik. Mereka mendapat laporan bahwa tentara militernya Myanmar yang namanya Tut Tatmadaw itu secara rutin dan sistematis melakukan pelecehan massal dan berbagai tindakan seksual dengan kekerasan dan paksaan terhadap perempuan, anak-anak, dan orang-orang transgender. Selain itu, tentara Myanmar juga menunjukkan niat untuk melakukan
melakukan genosida terhadap masyarakat Rohingya dengan menghabisi perempuan dan anak-anak perempuan, melecehkan perempuan-perempuan dalam usia produktif, menyerang ibu hamil dan bayi-bayi, dan melukai organ reproduksi, pengecapan fisik pada tubuh-tubuh korban dengan bekas gigitan di pipi, leher, dada, dan paha, dan melukai para korban sampai mereka tidak mungkin bisa hamil atau bisa lagi melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. That's so evil. Menurut laporannya UNHCR, sampai 31 Oktober tahun 2023, sebanyak 1.296.525 orang dari komunitas Rohingya itu mencari perlindungan ke berbagai negara. Hampir 1 juta orang Rohingya mengungsi di Bangladesh. Mereka tinggal di dalam camp-camp pengungsian yang sangat miris di daerah Cox's Bazar. Dan jumlah ini membuat Cox's Bazar ini menjadi pemukiman pengungsi terbesar di dunia. 107.520 orang mengungsi ke Malaysia, 92.000 orang mengungsi ke Thailand, 21.000 mengungsi ke India, dan 1.487 orang mengungsi ke Indonesia. Ditambah lagi beberapa bulan terakhir diberitakan banyak orang Rohingya juga datang ke Indonesia, tepatnya di Aceh dari Bangladesh. Menurut direkturnya Arakan Project, Chris Liwa, kalau orang-orang ini cabut dari Bangladesh karena mereka udah putus asa banget sama situasi keamanannya Cox's Bazar. Aku juga gak kebayang sih, kayaknya seperti yang kita bisa bayangkan, pasti itu situasi hidup yang sangat-sangat tidak layak. Tapi kemudian juga keadaan ini malah dimanfaatkan sama beberapa orang-orang jahat yang menawarkan orang Rohingya untuk membayar untuk mendapatkan perjalanan ke Indonesia atau Malaysia. Diketahui beberapa orang menawarkan kayak semacam paket travel guys, agar mereka bisa pergi dari camp refugee di Bangladesh untuk ke Indonesia atau Malaysia dengan mengharuskan mereka untuk bayar sekitar 17,1 juta rupiah per orang. Menurut data UNHCR-nya Indonesia dan juga pemerintahan Aceh, sejak bulan November lalu sampai 10 Desember, terdapat 9 kapal warga Rohingya yang datang ke Indonesia. Dan tercatat saat ini sekitar 1.684 orang Rohingya yang mengungsi di Aceh. Gila, masih aja ada loh orang-orang jahat yang mencoba untuk mencari peluang di situasi yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Dan kalau misalkan kalian pikirkan baik-baik gitu, dengan membayar 17 juta per orang, apalagi orang-orang yang memang dalam kesulitan gitu, itu uang yang sangat besar untuk mereka datang mencoba mencari kehidupan yang lebih baik. Dan mungkin itu menjelaskan kenapa banyak orang-orang ini yang sedikit rude atau dicap kurang sopan ketika mereka datang gitu. Ya tentunya itu tidak membenarkan gitu aksi-aksi mereka, but it is very complicated. Aku mau dengar dari kalian yang menonton ini, apa hal yang perlu dilakukan PBB untuk bisa membantu memecahkan permasalahan seperti ini? Karena dalam satu sisi membiarkan mereka menjadi refugee atau kayak pendatang di negara-negara orang juga bukanlah solusi yang baik dari masalah itu, karena bakal ada selalu konflik. Dan bantuan apa sebenarnya dari dunia yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan ini? Karena balik lagi guys, sekarang ini kita harus berpikir dari standpoint kemanusiaan terlepas dari agama. Apa solusi terbaik dari satu kaum yang dikeluarkan dari negaranya sendiri? Dan aku mau mengingatkan juga, of course we have to stand for our land. Kita harus menjaga tanah kita dan juga negara kita, tapi kita juga harus berpikir dengan compassion, iba, belah kasih, empati untuk orang-orang yang memang terlahir di situasi-situasi yang mereka tidak bisa pilih, menjalani kehidupan sebagai orang-orang tanpa kewarganegaraan. Nanti di sejarah ke depannya, di masa depan, ketika orang berpikir kenapa konflik ini bisa terjadi dulu di 2023, mereka semua akan berpikir bahwa kita ini adalah bagian dari dunia di 2023. Jadi kalau misalkan ada konflik-konflik seperti ini, it's really important, penting banget untuk kita mencoba untuk mencari, mungkin bukan solusi per se karena mungkin itu bukan kapasitas kita, tapi untuk mengetahui apa yang terjadi dan juga mencari satu solusi yang kita bisa dorong bersama gitu. It's very important. Jadi kita punya diskusi-diskusi seperti ini, kalian bisa tulis di komentar menurut kalian apa solusinya, dan mungkin kita bisa menemukan satu hal yang kita bisa dorong bersama-sama. Karena especially kekuatan dari netizen Indonesia, siapa yang bisa pungkiri? Ya nggak sih? Semuanya stay healthy, stay safe. Aku nggak sabar untuk bacain komentar kalian, dan jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Klik tombol subscribe-nya. Arakan ini bukanlah dari Myanmar, Inggris. Salah. Sekutu. Tapi warga Rohingya. Tahun 1902 tuh Rohingya salah diserang sama klub paling. It's so complicated.